Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Oke, selamat siang. Siang Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Sangat baik Bu, terima kasih Bu sudah menanyakan kabar saya. Oke. Sebelum kita memulai konseling kita, ada baiknya kita berdoa. Di sini Ibu akan memimpin lebih dahulu doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Oke. Baiklah, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke dalam ruangan ini? Coba jelaskan apa Ibu? Karena wali kelas saya Bu sudah menasihati saya Bu, karena absensi saya sudah banyak yang terdata tidak ada keterangan hadirnya Bu. Dan ada titik puncaknya kemarin itu Bu, saya dianggap bolos Bu dan dibikin alfa di absensi saya, karena saya dianggap bolos karena pada saat itu saya tidak hadir tanpa alasan. Dan padahal saya itu memiliki alasan Bu kenapa saya tidak hadir pada hari itu. Oke. Kamu sudah menjelaskan bahwa kamu itu memiliki ketidakhadiran, ya kan? Jadi sebelum kita memulai konseling kita, ada baiknya Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu di mana ada konseling, Ibu menjadi konseli dan Ibu menjadi konselor dan kamu menjadi konselinya. Sini kita akan mendengar dan mengentaskan masalah. Kamu menceritakan masalah yang kamu hadapi pada saat ini dan pada saat itu, dan Ibu akan mencoba mengentaskan dan kita sama-sama mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah itu, ya kan? Jadi sebelum kita memulai, Ibu ada memiliki azas-azas bimbingan konseling. Yang pertama itu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini di mana kamu menceritakan kepada Ibu secara detail, secara menyeluruh masalah yang kamu hadapi, masalah yang sedang diperbincangkan oleh wali kelasmu dan guru-guru pada saat itu. Yang kamu bilang waktu itu kamu tidak ada ketidakhadiran. Jadi semua yang kamu ceritakan itu akan dirahasiakan dan semua orang, guru dan teman-temanmu itu tidak akan mengetahuinya sampai kamu yang mengizinkan menceritakannya itu. Yang kedua itu azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini kamu menceritakan kepada Ibu secara terbuka, secara lugas, menceritakan secara yaitu tadi detail, dan Ibu akan menerimanya dengan terbuka masalah yang kamu hadapi itu. Yang ketiga itu azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu kamu kembali menceritakan dengan sukarela tanpa ada unsuran paksaan dari Ibu ataupun dari orang lain. Yang keempat, azas kegiatan. Nah, azas kegiatan ini azas di mana kegiatan yang sedang berlangsung, kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi kamu yang menceritakan, Ibu yang mendengar, dan sama-sama kita mencari solusinya. Sudah? Coba sebelum itu jelaskan dulu secara detail bagaimana bisa kamu mengakibatkan ketidakhadiranmu itu waktu itu. Baik Bu, sebelumnya maaf ya Bu, saya punya alasan tersendiri kenapa saya tidak hadir pada hari itu Bu. Kronologinya itu Bu, pas saya berangkat sekolah, pada saat di tengah jalan Bu, tanpa saya sadari ban motor saya itu pecah Bu, dan di sekitar saya tidak ada terlihat bengkel apapun gitu kan Bu. Terus saya udah berusaha untuk dorong kan Bu, karena tidak melihat adanya bengkel, saya dorong, dan ketika agak sedikit jauh saya mendorong kan Bu, saya menemukan bengkel dan saya memperbaiki motor saya Bu yang bannya pecah tersebut. Setelah memperbaikinya, Ibu tahu kan Bu, kalau memperbaiki ban sepeda motor itu tidak membutuhkan waktu yang singkat kan Bu. Betul. Jadi pada saat saya melihat jam, wah ternyata sudah lewat jam pelajaran pertama Bu. Jadi saya situ sudah panik Bu, saya tidak bisa
mengambil tindakan yang positif lagi Bu. Saya udah nggak tahu mau berbuat apa lagi Bu, saking paniknya saya, sehingga saya lebih bagus memutuskan untuk pulang Bu dan tidak kembali ke sekolah. Mungkin saya sudah terlalu takut pada saat mungkin nanti kalau saya datang ibu akan marahi saya atau guru-guru lain karena terlambat dan memberikan saya hukuman Bu. Oke. Ibu, kamu sudah menjelaskan masalah yang kamu hadapi dan Ibu mencoba mengerti apa yang sedang kamu alami. Di sini menurut Ibu, kamu memiliki masalah ketidakhadiran dan guru-guru wali kelasmu bilang bahwa ketidakhadiranmu itu adalah salah satu membolos di sekolah. Serta ada siswa temanmu bilang kamu itu sudah berseragam sekolah tapi tidak sampai ke sekolah, iya kan? Jadi menurut Ibu, kamu memang salah. Kesalahannya itu kamu tidak mencoba mencari solusi. Kamu itu hanya stuck untuk bagaimana cara memperbaiki kereta dengan cepat di waktu yang mepet, tapi kamu takut untuk dihukum oleh pihak sekolah, oleh guru-guru, ya kan? Jadi sebelum kamu melakukan pembolosan, seharusnya kamu berpikir lebih jernih, menarik napasmu lebih dalam, coba pikirkan bagaimana caranya kamu bisa sampai di sekolah, ya kan? Kalau menurut Ibu, kamu bisa mencoba bengkel terdekat atau orang-orang yang bisa kamu percaya, rumah-rumah warga yang bisa kamu percaya, kamu titipkan atau kamu bisa fotokan, letak di keretamu di mana kamu titipkan, sehingga kamu bisa pergi ke pinggiran jalan, kamu cari siapa siswa satu kelasmu yang mengarah ke arah sekolah, kamu bisa menebengnya, ya kan? Jadi kamu bisa menebeng, menumpang sampai ke sekolah, walaupun terlambat tidak masalah. Kamu harus berkata jujur kepada guru BK kamu bahwa kamu mengalami musibah. Nah, di sini kamu salah. Kamu itu sudah tahu keretanya rusak tapi tidak mengabari orang-orang di sekolah ataupun temanmu, ya kan? Tapi di satu sisi kamu itu juga tidak dibilang salah juga, karena ini adalah unsur ketidaksengajaan. Kita tidak tahu bahwa sepeda motor ini bakalan rusak di tengah jalan, bocor di tengah jalan. Jadi walaupun kamu ini adalah unsur ketidaksengajaan, kamu tetap harus datang ke sekolah dan kamu harus menerima konsekuensinya, hukumannya, ya kan? Kamu berkata jujur, tapi kau harus menerima konsekuensinya. Kamu akan dihukum selayaknya siswa bermasalah, yaitu entah itu menyiram bunga, mengelap kaca, ataupun menyapu halaman sekolah. Itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan dan itu tidak memberatkan bagi siswa, menurut Ibu, ya kan? Jadi menurut kamu, apakah saran yang Ibu sampaikan ini bisa diterima di hatimu? Kalau Ibu bilang tentang yang menitipkan kereta itu kan Bu, kan saya juga tidak terlalu kenal wilayah sekitar kan Bu, maksudnya orang-orang yang ada di sekitarnya Bu. Jadi saya sedikit ragu Bu untuk menitipkan karena beberapa kejadian sudah terjadi kan Bu, seperti kemalingan atau bagaimana lah Bu, sedikit orang yang bisa saya percaya Ibu di wilayah ini Bu. Terus saya juga tidak bisa mengambil langkah yang dengan berpikir jernih Bu, seperti memberitahu teman saya kan Bu, kalau saya mungkin akan terlambat pada hari itu karena ban motor saya itu pecah Bu. Jadi karena takut dan panik itu Bu, saya tidak bisa mengambil langkah yang lebih bagus lagi Bu. Jadi saya rasa saran Ibu ada masukan sedikit. Ya, jadi menurut kamu saran Ibu itu ada benarnya juga. Mau tidak mau kamu itu harus menerima dan harus datang ke sekolah, karena itu akan menjadi pilihan di dirimu. Kamu mau maju atau kamu akan semakin mundur, ya kan? Jadi walaupun terlambat, kamu harus datang karena itu demi masa depanmu. Kamu jangan sampai ketinggalan pelajaran. Berkatalah dengan jujur. Gitu. Jadi guru BK juga akan memahami, guru-guru lain akan memahami masalah yang kamu hadapi.
Jadi guru-guru tidak akan negatif, berpikiran secara negatif kepadamu, ya kan? Jadi menurut ibu, apakah kamu mau berubah? Ya, Bu. Saya sadar kalau saya itu melakukan kesalahan, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, Bu, saya tidak memberitahu atau mengkonfirmasi dari ke pihak sekolah ataupun guru maupun teman-teman dekat saya, Bu. Oke. Kita akan melihat sebuah video mengenai bolos sekolah. Coba kamu tonton. Coba kamu tonton terlebih dahulu. Dan kita akan mencari kesimpulan dari video ini. Sebentar ya. Ibu cari dulu videonya. Oke, di sini ibu simpan. Tunggu sebentar ya. Hampir setiap hari. Coba kamu tonton. Hampir setiap hari kami dari kami berdua itu cuma bolos sekolah. Kenapa kami suka bolos sekolah? Karena kami tidak suka belajar. Coba tebak, kami berdua ini lagi ngapain? Ya betul, kami berdua ini latihan jadi ninja. Bukan. Ya bolos, terus apa lagi sampai bolos? Dan kami tidak mengetahui bahwa di situ ada seorang siswa yang sedang melihat kami bolos. Alasan kami bolos karena kami berdua itu bosan belajar. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basir. Saya duduk di kelas 8. Umur saya 15 tahun. Saya bersekolah di SMPN 2 Tagiso. Dan teman saya di sebelah ini, dia bernama Randy. Dia duduk di kelas 9. Dia kakak kelas saya. Dia kakak kelas. Dia suka juga bolos seperti saya. Dan pada saat itu juga ada seorang siswa yang melaporkan pada guru bahwa kami berdua ini membolos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Kenapa masuk? Pak, barusan tadi anak kelas dengan Randy bolos. Iya kak. Iya. Kenapa? Turun aja. Iya. Oke, besok kita panggil. Panggilan kepada Ahmad Basir dan Randy supaya ke kantor secepatnya. Dan keesokan harinya, kami dihukum membersihkan semua sampah yang ada di sekolah. Ya, akibat kami ketahuan membolos. Dan pada saat itu, ada seorang pemulung yang mendatangi kami berdua. Entah mau apa dia. Dia hanya seorang pemulung yang tidak punya orang tua. Bang. Apa? Kenapa Pak dia tidak punya barang bolos? Ketika seorang anak muda itu bertanya seperti itu, saya langsung marah. Saya langsung mendorong dia sampai jatuh. Santai Bang. Sadar Bang, di luar sana banyak yang ingin sekolah. Sadar Bang, jangan lagi membolos. Mulai saat ini, coba Abang tanamkan kata sikap membolos di pikiran Abang. Karena Abang tidak pernah tahu bagaimana orang tua Abang bekerja keras sampai mereka tak kenal lelah hanya demi Abang akan bisa bersekolah. Mulai saat ini berubahlah Bang. Apakah Abang mau seperti saya, tidak bersekolah dan tidak punya orang tua? Hormatilah orang tua Abang dan buatlah mereka bangga dengan prestasi Abang berdua. Kami berdua langsung termotivasi dengan ucapan seorang anak pemulung itu. Dan kami sadar bahwa membolos itu tidak ada gunanya. Dan kami berdua pun berjanji tidak akan pernah membolos lagi.
kamu dari video ini apa kamu sudah mengerti? Ada sedikit bagian Bu yang saya kurang masuk. Oke. Apakah bisa diulang videonya? Kamu ingin mengulang video ini? Mari kita ulang. Coba kamu lihat dengan seksama. Kita akan mencari apa inti dari video ini. Hampir setiap hari aku lihat kami berdua itu cuma bolos sekolah. Kenapa kami suka bolos sekolah? Karena kami tidak suka belajar. Coba tebak, kami berdua ini lagi ngapain? Ya betul, kami berdua ini latihan jadi ninja. Bukan. Ya iyalah bolos, terus apa lagi selain bolos? Dan kami tidak mengetahui bahwa di situ ada seorang siswa yang sedang melihat kami bolos. Alasan kami bolos karena kami berdua itu bisa belajar. Oh iya, saya lupa perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basir. Saya duduk di kelas 8. Umur saya 15 tahun. Saya bersekolah di SMP Indo Tagiso. Dan teman saya sebelahnya, dia bernama Randy. Dia duduk di kelas 9. Dia kakak kelas saya. Dia kakak kelas. Dia suka juga bolos seperti saya. Dan pada saat itu juga ada seorang siswa yang melaporkan pada guru bahwa kami berdua ini membolos. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Kamu masuk. Pak, barusan tadi anak Basir dengan Randy bolos. Iya kak. Iya. Kenapa? Turun aja. Iya. Oke, besok kita panggil. Panggilan kepada Ahmad Basir dan Randy supaya ke kantor secepatnya. Dan keesokan harinya, kami dihukum membersihkan semua sampah yang ada di sekolah. Ya, akibat kami ketahuan membolos. Dan pada saat itu, ada seorang pemulung yang mendatangi kami berdua. Entah mau apa dia. Dia hanya seorang pemulung yang tidak punya orang tua. Bang. Apa? Kenapa Pak dia tidak jadi barang bolos? Ketika seorang anak muda itu bertanya seperti itu, saya langsung marah. Saya langsung mendorong dia sampai jatuh. Santai Pak. Sadar Bang, di luar sana banyak yang ingin sekolah. Sadar Bang, jangan lagi membolos. Mulai saat ini, coba Abang tanamkan kata sikap membolos di pikiran Abang. Karena Abang tidak pernah tahu bagaimana orang tua Abang bekerja keras sampai mereka tak kenal lelah hanya demi Abang agar bisa bersekolah. Mulai saat ini berubahlah Bang. Apakah Abang mau seperti saya, tidak bersekolah dan tidak punya orang tua? Hormatilah orang tua Abang dan buatlah mereka bangga dengan prestasi Abang berdua. Kami berdua langsung termotivasi dengan ucapan seorang anak pemulung itu. Dan kami sadar bahwa membolos itu tidak ada gunanya. Dan kami berdua pun berjanji tidak akan pernah membolos lagi. Sudah mengerti? Sudah tahu? Coba menurut kamu apa inti dari video yang sudah kita tonton ini? Ketika ada dua anak SMP Bu yang sedang membolos dan mereka ketahuan oleh satu adik kelas mereka dan mereka dilaporkan juga ke guru mereka bahwa mereka bolos. Keesokan harinya itu mereka dipanggil untuk menghadap dan mereka diberikan hukuman untuk mengutip sampah di sekitaran sekolah. Dan pada saat mereka melakukan kegiatan tersebut, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang pemulung. Dia juga yatim piatu, tidak memiliki orang tua Bu. Jadi pada saat itu anak itu mendekati mereka berdua dan mengatakan kenapa mereka selalu ingin bolos, dan alasan mereka itu kenapa selalu ingin bolos itu karena mereka itu bosan belajar Bu. Padahal seperti kata adik itu, banyak orang di luar sana yang bertaruh nyawa demi mendapatkan pendidikan, terutama seperti adik itu juga pengen sekali bersekolah namun dengan keadaan yang tidak memungkinkan sehingga adik itu tidak bisa bersekolah seperti orang lain. Iya Bu. Jadi adik itu menasihati mereka Bu supaya mereka mengingat kerja keras orang tua mereka agar mereka lebih
menghargai Bu, sehingga membuat orang tua mereka menjadi bangga dengan cara berprestasi. Iya betul. Nah, jadi tindakan membolos ini adalah tindakan yang negatif yang merugikan bagi diri anak pelajar, karena pendidikan itu adalah suatu ilmu yang akan kita pergunakan di masa depan, di masa remaja. Ketika kamu akan bekerja, di situlah kamu akan mengetahui betapa susahnya mencari pekerjaan jika tidak ada bekal pendidikan, ya kan? Jadi coba, karena kamu kembali lagi ke topik masalahmu, kamu kan juga ada membolos, ya kan? Membolos dengan ditidaksengajaan. Nah, coba kamu berpikir lagi lebih ke depan, pikirkan bahwa di luar sana masih banyak lagi anak yang ingin bersekolah, anak yang tidak memiliki ekonomi yang cukup. Mereka itu ingin sekali dan iri melihat kita bersekolah tinggi sampai kita memiliki pekerjaan yang enak gitu. Jadi coba hargai apa yang sudah dikasih orang tua, hargai apa yang sudah jeripaya orang tua untuk menyekolahkan anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi baiklah, kamu sudah mengerti apa yang dari video ini. Ibu akan membagikan sebuah LKPD, lembar jawaban ini. Coba kamu menjawabnya, Ibu akan tunggu ya. Kamu jelaskan, bisa kamu menjawabnya dari video ini juga, pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Di situ ada beberapa pertanyaan. Jawablah sesuai pendapatmu. Kiwa. Jelaskan apa usaha kamu supaya tidak ikut membolos.
Coba kamu telah menyelesaikan. Menurut kamu, jelaskan pengertian membolos. Membolos itu adalah tindakan negatif yang banyak sekali anak remaja lakukan pada saat ini, seperti membolos jam pelajaran tanpa izin ataupun contoh yang lain. Oke. Yang kedua, jika ada temanmu yang mengajak kamu membolos, bagaimana respon kamu? Respon saya adalah menolak ajakan mereka dengan baik-baik dan menasehati mereka agar mereka bertindak lebih jernih lagi sebelum berpikir lebih jernih lagi sebelum bertindak dan mempertimbangkan, serta akan menasihati mereka bahwa betapa mereka tidak menghargai kerja keras orang tua mereka dan lebih memilih untuk membolos. Memilih untuk membolos. Yang terakhir, jelaskan apa usaha kamu supaya tidak ikut dalam membolos. Usaha saya adalah berpikir lebih positif sebelum bertindak dan mempertimbangkan betapa sulitnya mencari ekonomi yang stabil dan betapa beruntungnya saya tidak seperti anak di luar sana yang memiliki ekonomi yang tidak baik sehingga mereka tidak bisa bersekolah. Jadi membolos itu adalah tindakan yang negatif, ya kan? Yang akan merusak pendidikan kalian, jalan kedewasaan kalian. Nah, jika kamu menolaknya dengan baik-baik serta menasihatinya, kamu akan menjadi orang yang lebih maju, yang bisa mengajak temanmu untuk lebih berpikiran positif dan melakukan hal-hal kegiatan yang positif, ya kan? Terus di sini kamu juga menjawab akibat yang akan terjadi jika kamu membolos itu mendapatkan hukuman, ketinggalan pelajaran serta nilai-nilai yang akan menurun. Ya, itu memang benar. Kamu akan mendapatkan hukuman, konsekuensinya, lalu kamu akan ketinggalan pelajaran yang diajarkan oleh guru sebelumnya, serta kamu akan mendapatkan nilai-nilai yang akan mengakibatkan buruk bagi kamu sendiri untuk kenaikan kelas nanti ataupun kelulusan sekolah. Yang keempat, jelaskan apa usaha kalian supaya tidak ikut dalam membolos, yaitu dengan mengingat jeripaya orang tua supaya untuk menyekolahkan anaknya menjadi anak yang lebih berguna. Oke, jawaban kamu dapat Ibu terima. Ini akan Ibu simpan. Baiklah, kita kembali lagi ke topik masalah kita. Setelah kita menjelaskan, mengikuti alur pemecahan masalah ini, coba bagaimana menurut kamu bagaimana caranya kamu mencari jalan keluar dari masalah kamu ini? Apa yang akan kamu lakukan? Pada kondisi saya pada saat itu, Bu, mungkin kalau saya lebih berpikir lebih jernih, Bu, saya akan memutuskan untuk mengabari dan mengkonfirmasi pada pihak sekolah, guru maupun teman-teman terdekat saya bahwa saya itu agak terlambat datangnya, serta bertanggung jawab atas perbuatan saya, Bu. Walaupun saya terlambat, setidaknya saya memiliki usaha untuk sampai ke sekolah dan tidak memikirkan bahwa saya akan terkena hukuman atau segala macam. Iya, itu baru benar. Jadi pemecahan masalah yang akan kamu temukan itu di membolos kamu yang ini, kamu itu akan mencoba apapun masalahnya, coba beritahu kepada guru yang kamu percaya atau teman-teman yang kamu percaya apa masalah yang sedang kamu hadapi, sehingga konsekuensinya di kemudian hari tidak akan lebih besar dari yang sebelum ini, ya kan? Jadi pergunakanlah pemikiranmu dengan baik, dengan matang. Kamu jangan sampai terulang lagi masalah ini, ya. Baiklah, terima kasih. Kamu sudah hebat, kamu sudah terbuka untuk bicara kepada Ibu. Kamu sudah berani untuk mengeluarkan pundak-pundakmu. Kamu hebat. Terima kasih atas
Terima kasih sudah menceritakan kepada Ibu. Konseling kita pada hari ini kita akhiri. Sampai di sini saja. Kita akan berdoa. Kali ini kamu yang berdoa. Sebelum kita mengakhiri ini semua Bu, kita berdoa. Selesai. Kita sudah berdoa, kita akhiri hari ini. Kamu boleh pulang. Next time kita akan berjumpa lagi. Kita akan berkonseling lagi. Apakah kamu mau? Oke, terima kasih sudah datang. Kamu boleh keluar dari ruangan ini. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Siang.